Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizky Adenrihi dengan NIM 2324035 dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tokoh yang menjalin bisnis. Saya mengambil judul tokoh Paulus. Adapun latar belakang dari tokoh Paulus yaitu Saulus dari Tarsus. Nama awalnya adalah seorang Yahudi yang terpelajar dan awalnya merupakan penganiayaan jemaat Kristen yang gigih. Namun, sebuah perjumpaan dramatis dengan Yesus Kristus di jalan menuju Damaskus mengubah hidupnya secara radikal. Ia bertobat, dibaptis, dan kemudian dikenal sebagai Paulus, seorang rasul yang bersemangat untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi atau Gentiles. Perjalanan misionaris Paulus tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul dan Perjanjian Baru. Ia melakukan 3 perjalanan yang besar, membawanya melintasi wilayah yang luas di Kekaisaran Romawi, termasuk Asia Kecil, Turki modern, Yunani, dan bahkan sampai ke Roma. Berikut adalah aspek penting dari pemberitaan Injil oleh Paulus. Aspek penting dari pemberitaan Injil Paulus, yang pertama, pendekatan yang adaptif. Paulus mampu menyesuaikan cara menyampaikan Injil tergantung siapa yang dihadapi. Kepada orang Yahudi, ia menggunakan kitab dan Taurat dan Nubuat. Kepada orang Yunani, ia berbicara dengan filsafat dan budaya mereka. Contoh Kisah Para Rasul 17 di Athena. Ia menunjukkan bahwa Injil bisa disampaikan secara relevan tanpa mengubah kebenarannya. Yang kedua, pembentukan jemaat. Yang ketiga, ketekunan dan pengorbanan. Pelayanan Paulus penuh tantangan. Di penjara, didera, ditolak, bahkan nyawanya terancam. Tetapi ia tetap setia memberitakan Injil. Ia menunjukkan semangat dan komitmen yang luar biasa karena ia percaya akan panggilan dan kasih karunia Kristus. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Yang keempat, surat-surat yang inspiratif. Paulus menulis banyak surat kepada jemaat dan individu seperti Timotius dan Titus. Surat-surat ini tidak hanya memberi pengajaran, teguran, dan penguatan, tetapi juga menginspirasi orang Kristen sepanjang zaman hingga hari ini. Contohnya, surat Roma menjelaskan doktrin keselamatan, surat Korintus menegur dan membimbing jemaat, surat Filipi penuh sukacita meskipun ditulis dari penjara. Adapun usaha bisnis Rasul Paulus, keterampilan tangan sebagai penopang pelayanan. Selain menjadi seorang rasul dan pengkhotbah yang ulung, Paulus juga memiliki keterampilan praktis untuk menopang kehidupannya dan pelayanannya. Alkitab mencatat bahwa Paulus adalah seorang pembuat tenda. Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Alkitab mencatat bahwa Paulus adalah seorang pembuat tenda. Yang pertama, keterampilan yang diwariskan. Paulus kemungkinan besar mempelajari keterampilan membuat tenda sejak muda. Sebagai bagian dari budaya Yahudi, di mana setiap anak laki-laki harus memiliki satu keahlian. Ini menunjukkan bahwa keterampilan praktis adalah warisan yang berharga dan berguna bahkan bagi seorang rasul. Yang kedua, menghidupi diri sendiri. Paulus bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sendiri agar tidak menjadi beban bagi jemaat. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 3, kita membaca bahwa ia bekerja sama Aquila dan Priscilla sebagai pembuat tenda. Hal ini menunjukkan kemandirian dan integritasnya dalam pelayanan. Yang ketiga, memberi contoh. Dengan bekerja sendiri, Paulus memberikan teladan kerja keras kepada jemaat. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7-10, ia menasihati agar jemaat tidak hidup dalam kemalasan. Ia ingin menunjukkan bahwa bekerja keras itu bagian dari hidup yang memuliakan Tuhan. Yang keempat, fleksibilitas dan mobilitas. Pekerjaan membuat tenda tidak terikat tempat. Ini memungkinkan Paulus untuk melayani di berbagai kota seperti Korintus, Efesus, dan Tesalonika. Tanpa bergantung pada tempat kerja tetap, pekerjaan ini cocok dengan gaya hidup misionarisnya yang berpindah-pindah. Kisah Rasul Paulus menunjukkan bahwa pelayanan Injil dan pekerjaan dunia tidak harus saling eksekutif. Dengan motivasi yang benar dan kerendahan hati, seorang dapat menggunakan keterampilan dan pekerjaan yang dimilikinya untuk memuliakan Tuhan dan memberkati orang lain.
Paulus adalah contoh inspiratif tentang bagaimana seseorang penginjil yang berdedikasi sambil tetap bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Keteladannya terus menginspirasi umat Kristen hingga saat ini dalam menyeimbangkan iman dan kehidupan sehari-hari. Relevansi untuk kita semua, menjadi profesional atau pengusaha tidak bertentangan dengan pelayanan. Kerja dapat menjadi bagian dari panggilan rohani. Tuhan memakai pekerjaan kita untuk memberkati orang lain. Saya mengakhiri presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih.